Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena rahmat-Mu yang besar di dalam hidup kami. Jikalau bukan tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami, maka kami tidak akan tegak berdiri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkaulah yang menarik kami setiap hari untuk boleh mendekat kepadamu. Setiap minggu pagi Engkaulah yang menarik kami untuk kami boleh mendekat kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia kepada perjanjian-Mu dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, pengampunan-Mu, pemeliharaan-Mu, itu menopang kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini, bakti kami, semua puji sembah kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami pun juga rindu untuk boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan itu kami mohon Allah Roh Kudus, untuk menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami, supaya kami mengertinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Pangkaslah apa yang perlu Tuhan pangkas dari hidup kami. Buanglah apa yang perlu dibuang dari hidup kami. Supaya kami boleh menghasilkan lebih banyak buah lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lembutkanlah hati kami, biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16, kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersaut-sautan. Saya ayat 1, jemaat ayat yang kedua. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikianlah firman Tuhan.
Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Jemaat Tuhan, kita dalam bulan ini sudah memasuki bulan pengucapan syukur. Bulan bersyukur, dan ini kita masuk ke dalam minggu yang kedua. Di minggu yang pertama yang lalu, Pendeta Joseph Theo sudah menyampaikan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan untuk makanan yang secukupnya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan tentang ketika kehidupan itu penuh sinisme. Maksudnya adalah kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka itu jatuh ke dalam sungut-sungut supaya kita tidak menjadi seperti itu. Lalu saya berikan subtema yang kecil di sana, pengajaran Tuhan di balik berkat, supaya kita bisa fokus kepada bagaimana kita menyikapi berkat Tuhan. Di tengah-tengah sungut-sungut yang diberikan oleh orang Israel itu, Tuhan tetap memberikan berkat kepada mereka. Saudara, saya ingin menunjukkan satu gambar. Mungkin banyak di antara kita yang tentu sudah familiar dengan foto ini ya. Ini adalah foto dari Reverend Kong Hee. Reverend Kong Hee adalah pendeta atau gembala dari City Harvest Church, salah satu gereja yang besar di Singapura. Nah, waktu ini pendeta Kong Hee ini masih sangat muda ya, usianya mungkin sekitar 40 sampai 45 tahun. Dan beliau adalah perintis dan pendiri dari City Harvest Church dari sejak tahun 2001. Nah, waktu tahun 2012 yang lalu ketika pertama kali berita ini mencuat begitu ya di dalam banyak surat kabar, City Harvest sendiri jemaatnya itu waktu itu adalah 23.000 jemaat setiap minggunya. Jadi itu besarnya luar biasa. Nah, berkat Tuhan yang melimpah itu dalam bentuk materi dan juga kesempatan melayani yang besar. Tapi sayangnya tidak diikuti atau tidak diimbangi dengan sikap hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pada bulan Juni atau Juli 2012, Pendeta Kong Hee beserta dengan beberapa pemimpin di sana itu terlibat satu kasus penyalahgunaan uang gereja. Pada waktu itu jumlahnya adalah sebesar 24 juta dolar Singapura. Tapi ketika penyelidikan terus berjalan, jumlah itu makin berkembang, makin besar. Untuk apa uang itu? Bukan untuk membangun sanctuary yang ketiga tentunya. Uang itu dipakai untuk membiayai album istri, begitu ya. Katanya untuk pelayanan juga sebetulnya. Tetapi ada banyak yang tidak transparan akhirnya di sana. Nah, di sini kita bisa belajar satu hal. Berkat yang melimpah itu tidak selalu menjadi sesuatu yang manis di dalam hidup kita. Tetapi berkat yang melimpah di situ akhirnya menjadi jerat dan menjadi kutuk. Tidak jarang kita juga jatuh karena kita salah menyikapi berkat Tuhan. Misalnya kemudahan fasilitas di dalam hidup. Kalau dulu orang mau ke gereja itu mesti jalan kaki jauh begitu ya, atau naik angkot jauh begitu. Udah gitu angkotnya tidak ada AC. Tapi kalau sekarang semua fasilitas sudah tersedia, semua begitu mudah. Tapi kadang-kadang itu membuat kita jadi kurang gigih di dalam melayani. Kadang-kadang kebutuhan yang tersedia dengan lengkap, kadang-kadang kita jadi just take things for granted. Memang sudah semestinya seperti itu. Kita jadi kurang bersyukur kepada Tuhan. Malah kalau ada kesulitan sedikit, sangat mudah dan cepat bagi kita mengeluh kepada Tuhan. Berkat yang seharusnya membuat kita bertumbuh untuk makin mengasihi Tuhan, itu malah membuat kita menukik, jatuh, terjerembab dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, di mana letak permasalahannya? Pada pagi hari ini, saya ingin membagikan poin firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan, yaitu bagaimana Tuhan mengajar melalui berkat yang Ia sediakan. Setiap kali Tuhan menyediakan berkat, Dia ingin mengajar sesuatu kepada kita. Setiap kali Tuhan menyediakan berkat,
Dia ingin mengajar sesuatu kepada kita. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan mau ajar kepada kita? Yang pertama, berkat Tuhan berikan untuk menguji ketaatan kita kepada hukum-hukumnya. Tuhan memberikan berkat supaya kita itu diuji apakah kita taat terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, di dalam konteks perikop yang tadi kita baca, di dalam Keluaran pasal 16, itu konteksnya berada dalam satu rentang di mana bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir dan mereka sedang dalam satu perjalanan menuju Gunung Sinai di sana. Nah, Gunung Sinai itu adalah satu gunung yang penting sekali. Karena di Gunung Sinai itulah bangsa Israel nanti akan menerima hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan tujuannya apa? Tujuannya supaya Israel itu menjadi umat kepunyaan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan. Umat yang kudus. Umat yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya mereka diberikan hukum. Supaya mereka hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Yaitu mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan mereka memuliakan Tuhan. Supaya bangsa Israel hidup taat pada hukum-hukumnya. Tetapi kalau kita membaca narasi kitab Keluaran, mengubah bangsa yang dari bangsa budak menjadi umat perjanjian atau umat pilihan itu sama sekali tidak mudah. Setelah lebih dari 400 tahun perbudakan, itu benar-benar mengubah segala sesuatunya di dalam kehidupan bangsa Israel kalau kita membacanya. Saudara, coba kita perhatikan. Bangsa Israel itu punya leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, betul ya? Tapi setelah 400 tahun lebih, hampir boleh dikatakan kalau kita melihat bagaimana orang Israel itu berjalan di padang gurun dan dengan sungut-sungut mereka, begitu berani, kurang ajar kepada Musa, Harun, bahkan kepada Tuhan sendiri, itu hampir tidak ada merefleksikan sikap hati Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada iman yang direfleksikan di sana. Tidak ada ketaatan yang direfleksikan di sana. Tidak ada lagi warisan dari bapak-bapak leluhur yang menetap di dalam hati mereka. Semua sudah terkikis oleh karena perbudakan itu. Bahkan kekudusan hidup Yusuf yang juga merupakan bapak leluhur mereka. Itu pun tidak ada sisanya sama sekali. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari leluhur yang dulunya hidup dengan sangat pietis. Hidup dengan sangat saleh di hadapan Tuhan, bangsa Israel menjadi sangat pragmatis. Bagi mereka yang penting itu adalah makan. Yang penting adalah survive. Iman dan segala sesuatu yang sifatnya rohani itu tidak terlalu penting lagi bagi bangsa Israel. Dari a people of faith, mereka itu berubah menjadi a people of food. Hidupnya hanya makan. Hidupnya hanya perut. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, mereka berkata kepada Musa dan Harun, kalimatnya sinis sekali. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Mereka menyalahkan bukan hanya Tuhan, tetapi juga mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mereka bahkan lebih memilih, biarlah kami mati di Mesir. Tapi mati dengan di hadapan kuali berisi daging, makan roti daging sampai kenyang. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu saya membaca kalimat ini, ada perasaan sedikit gemas juga, begitu ya. Ada perasaan gemas, kenapa? Sebab kalau kita membaca di perikop-perikop sebelumnya, sebetulnya itu rentang waktunya baru kira-kira 2,5 bulan. Baru 2,5 bulan yang lalu, mereka itu melewati Laut Teberau. Dan mereka lewat Laut Teberau bukan dengan cara yang biasa. Itu lain daripada yang lain. Tidak ada bangsa yang bisa melakukan itu kecuali bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Jadi apakah mereka sudah lupa 2,5 bulan yang lalu? Begitu. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan Laut Teberau itu terbelah dua dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya, itu pasti peristiwa yang sangat spektakuler.
tidak mungkin bisa dilupakan dengan cepat. Begitu cepatkah mereka menggerutu kepada Tuhan. Lalu misalnya lagi di Mara, di perikop sebelumnya dijelaskan di Mara. Ketika mereka mau minum, itu airnya pahit dan mereka marah lagi, mereka menggerutu lagi. Tapi Tuhan menyediakan air yang manis kepada mereka untuk diminum. Lalu setelah dari Mara, mereka ke Elim. Lalu di Elim di sana mereka dapat snack buah korma di sana. Nah, buah korma di situ bukan buah korma sembarangan. Karena buah korma di situ bukan berarti mereka harus beli, tidak. Karena mereka di sana bisa langsung petik dari pohonnya sekenyang-kenyangnya. Saya membayangkan pada waktu mereka ada di padang gurun Sin itu dan menggerutu kepada Tuhan tentang makanan, roti dan daging, mungkin anak-anak mereka masih mempermainkan biji buah korma yang baru saja mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa bangsa ini terus-menerus menggerutu kepada Tuhan? Seolah-olah ini tidak logis. Seolah-olah narasinya agak berlebih-lebihan. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebetulnya mungkin tidak juga. Karena bangsa Israel itu sekalipun secara status, mereka itu sudah bukan budak lagi karena mereka sudah dilepaskan dari Mesir. Tetapi sebetulnya secara mental mereka itu selalu menjadi budak. Bangsa Israel itu secara status sudah bukan lagi budak. Tetapi secara mental mereka itu budak. Dan tujuan hidupnya, budak itu tujuan hidupnya apa? Yaitu survival. Hanya untuk bertahan hidup. Dan itu sebabnya mereka butuh makan dan minum. Mereka membutuhkan berkat dari Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka terus-menerus menggerutu kepada Tuhan. Tapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dia memberkati bangsa Israel, tetapi bukan untuk survival. Tuhan memberkati bangsa Israel untuk apa? Yaitu ada di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, memungut tiap-tiap hari, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Tuhan memberkati bangsa Israel, bukan untuk survival, tetapi untuk menguji apakah bangsa ini taat kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata hukum pada ayat itu adalah satu kata yang sangat spesifik di dalam kitab Keluaran. Di dalam teologi kitab Keluaran, kata hukum yang dipakai di situ adalah Torah. Torah adalah satu kata yang mengungkapkan atau yang berisi, itu ungkapan isi hati Allah, supaya bangsa Israel itu hidup menurut hukum-hukumnya. Torah itu yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Torah itu yang menjadi identitas Israel. Bagaimana orang bisa tahu bahwa Israel itu adalah umat Tuhan jikalau mereka hidup menurut Torah. Jikalau mereka hidup menurut hukum-hukumnya. Dan hukum ini dijelaskan di dalam ayat yang kelima di sana. Di ayat yang kelima dikatakan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Mari kita bandingkan dengan ayat 23. Karena di ayat yang ke-23, di sana dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang kumaksudkan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Lalu ini juga diulang di ayat yang ke-27. Ayat 27 di sana dikatakan, tetapi ketika pada hari yang ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat. Itulah kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar daripada tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat yang tadi kita baca,
Berarti di dalam konteks Keluaran pasal 16 ini, hidup menurut hukum-hukum Tuhan itu adalah memelihara hari Sabat. Menjaga hari Sabat. Menguduskan hari Sabat. Sebab Tuhan langsung mengaitkan kedua hal ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa hubungannya antara hari Sabat dengan Tuhan memberikan mana di padang gurun itu di dalam teks ini? Apa hubungannya antara Tuhan memberikan mana, memberikan berkat, dengan bangsa Israel itu harus memelihara hari Sabat di dalam teks ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mempelajari teologi dari kitab Keluaran, kita akan mendapati bahwa setiap kali Tuhan membuat suatu covenant dengan umatnya atau dengan manusia, dengan tokoh-tokoh tertentu, itu biasanya ada simbol yang dipakai. Misalnya waktu Tuhan membuat covenant dengan Nuh maksudnya ya. Tuhan membuat covenant dengan Nuh. Maka simbolnya adalah pelangi di situ. Ada simbol pelangi. Waktu Tuhan membuat covenant dengan Abraham, ada simbolnya. Simbolnya adalah sunat. Waktu Tuhan membuat covenant dengan Musa dan dengan bangsa Israel, maka simbolnya adalah hari Sabat. Jadi di sini hari Sabat adalah bukti kalau mereka memelihara hari Sabat, itu adalah bukti bahwa mereka adalah umat perjanjian. Itu adalah bukti bahwa mereka betul-betul memegang perjanjian dengan Tuhan dengan baik-baik. Mereka taat kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi Tuhan memberkati Israel untuk menguji ketaatan mereka kepada hukum-hukum Tuhan untuk memelihara hari Sabat. Jadi di sini prinsip yang pertama kita dapatkan adalah ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, sebetulnya itu adalah untuk menguji. Menguji apakah kita tetap setia kepada hukum-hukum Tuhan, menguji apakah kita tetap setia kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, ketika kita membaca narasi Keluaran ini, kita tahu bahwa bangsa Israel itu gagal untuk taat kepada hukum-hukum Tuhan. Dan tidak jarang kita juga gagal untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Kalau dulu mau pakai internet itu barang yang sangat langka ya. Dulu sekali, waktu zaman kuda gigit besi begitu. Tapi kalau sekarang rasanya orang tidak bisa hidup kalau tidak ada internet. Gitu ya. Tidak makan sehari 3 kali tidak apa-apa, yang penting dia punya jaringan wifi-nya lancar begitu. Kalau dulu misalnya mau baca, mau cari buku, itu mesti ke perpustakaan umum. Pinjem sana, pinjem sini. Kalau sekarang nggak perlu begitu. Buku juga nggak perlu yang tebal-tebal dibawa-bawa. Sekarang sudah ada e-book begitu ya. Ada digital, digibook semuanya. Bisa dibaca di mana saja dibaca semuanya. Nah, semua itu kemudahan teknologi itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi itu juga, kemudahan teknologi itu juga adalah satu medan ujian apakah kita tetap taat menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Apakah di tengah-tengah berbagai fasilitas yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, kita hidup makin taat kepada Tuhan. Atau seperti bangsa Israel, kita malah take it for granted, kita mengeluh karena kita hanya berpikir tentang survival. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang perlu kita waspadai di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberikan berkat di dalam hidup kita, selain untuk menguji ketaatan kita terhadap hukumnya, yaitu Ia memberikan berkat supaya kita makin mengenal Tuhan, Sang Pemberi berkat. So, di dalam perikop ini, kalau kita membaca dengan lebih rinci lagi, Tuhan memberkati bangsa Israel, itu tujuannya adalah bukan sekedar feeding. Itu seperti induk ayam memberi makan anaknya supaya anaknya besar, lalu gemuk, lalu bisa mandiri, lalu dilepas. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan memberkati bangsa Israel supaya bangsa Israel growing in faith. Dan knowing Him more and more. Di ayat yang ke-6, pasal 16 ayat yang ke-6.
Di sana, di dalam Alkitab, di dalam LAI, di sana digunakan istilah, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Di sana dipakai istilah kamu akan mengetahui. Lalu diulang di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi jelas di dalam perikop itu, tujuan Tuhan memberkati itu adalah supaya bangsa Israel makin mengenal Tuhan. Nah, Tuhan seperti apakah yang ingin dikenal oleh bangsa Israel ini? Dia adalah Tuhan Allah yang mulia. Di ayat yang ke-7, di sana dikatakan bangsa Israel akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab di sana besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Lalu diulang juga di ayat yang ke-10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Tapi Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah the cloud of glory atau yang disebut sebagai Shekinah. Nah, ini adalah kemuliaan Tuhan, lambang dari proteksi, lambang dari perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi ini juga adalah lambang dari presence atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Yaitu dia adalah Tuhan yang hadir dan dia juga adalah Tuhan yang mendengar keluh kesah bangsa Israel. Dia mengerti kebutuhan mereka. Sebab di dalam perikop ini diulang 4 kali kata aku mendengar. Yaitu di ayat yang ke-7 di sana Tuhan katakan aku sudah mendengar. Lalu ayat yang ke-8 juga diulang lagi Tuhan mendengar. Lalu ayat yang ke-9 diulang lagi Tuhan mendengar. Lalu ayat yang ke-12 juga di sana dikatakan aku telah mendengar. Jadi dia adalah Tuhan yang mendengar. Dia menegaskan bahwa dia adalah Allah yang hadir dan Allah yang memperhatikan kebutuhan bangsa Israel pada waktu itu. Selain dia Tuhan adalah Tuhan yang mulia, dia juga adalah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan yang merawat kehidupan mereka. Tuhan yang mencukupkan kehidupan mereka persis menurut keperluan mereka masing-masing. Nah, misalnya di ayat yang ke-16 di sana dikatakan, ayat yang ke-16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Lalu ayat yang ke-18 juga diulang istilah itu, yaitu tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 21 juga diulang bagian itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Saudara, di dalam satu narasi, jika 3 kali itu diulang berulang-ulang, itu berarti satu penegasan. Bahwa betul-betul Tuhan mencukupkan tiap-tiap orang sesuai dengan keperluannya. Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupan bangsa Israel. Dia adalah Yahweh Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Tuhan yang memelihara kehidupan Israel. Dia juga adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita masing-masing. Nah, inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel ketika dia memberi berkat. Supaya bangsa Israel mengenal dan mengerti Tuhan seperti apa yang sedang berjalan bersama mereka. Saudara, apakah saudara masih ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, peristiwa di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu mengubah 5 roti, menggandakan, memberi makan 5.000 orang, hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau kita mengerti perikop itu hanya berdasarkan cerita 5 roti dan 2 ikan saja, tentang Tuhan akan mencukupkan memberi makan, itu tidak lengkap sebetulnya ceritanya. Sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-6, itu ceritanya berlanjut sampai belakang. Dan Tuhan Yesus itu sebetulnya ingin memperkenalkan dirinya dan dia berkata, akulah roti hidup.
Akulah roti yang turun dari surga itu. Banyak orang datang mengikut Tuhan Yesus, datang berbondong-bondong, mereka sebetulnya bukan ingin mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan, mereka datang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka sudah makan roti sampai kenyang. Mereka ingin mencari rotinya, bukan ingin mengenal Tuhannya. Tuhan Yesus berkata, Yohanes pasal 6 ayat 48, Akulah roti hidup. Di dalam Injil Yohanes, kata akulah roti hidup, itu adalah satu dari 7 pengakuan akulah. Ada akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, dan seterusnya. Itu adalah ungkapan yang penting sekali, karena itu menunjukkan setara atau ekspresinya setara ketika Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam semak duri yang terbakar yang dipakai lambangnya oleh gereja Presbyterian kita di sini. Nektamen consume batur. Yaitu aku adalah aku. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan sebetulnya waktu dia berkata ego eimi, aku setara dengan Allah Yahweh. Kalau kamu mau mencari Allah, carilah aku sebetulnya. Tuhan Yesus ingin berkata seperti itu. Jadi di sini Tuhan Yesus sebetulnya ingin mengatakan melalui berkat yang ia sediakan, Tuhan ingin orang banyak itu tahu bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi seringkali kita lebih terpikat oleh berkat Tuhan ketimbang si pemberi berkat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan pengalaman hidup kita sehari-hari mengiring Tuhan? Ada banyak hal yang kita alami di dalam hidup kita yang sebetulnya menjadi campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tapi apakah semuanya itu membuat kita makin mengenal Tuhan? Berkat Tuhan tidak selalu bentuknya adalah sesuatu yang sifatnya pemberian. Kadang-kadang kita mengerti berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan beri. Tidak juga. Kadang-kadang sesuatu yang Tuhan ambil. Itu juga berkat. Kadang-kadang kita berpikir berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan lapangkan jalannya dalam hidup kita. Tidak juga. Kadang-kadang Tuhan sengaja menutup jalannya. Karena dia begitu mengasihi kita dan dia tidak ingin kita terperosok. Tapi pertanyaannya apakah kita makin mengenal Tuhan? Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita di dalam pergumulan. Ketika dia menjamah kita di tengah sakit penyakit. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan keluarga kita. Dan masih banyak hal yang lainnya. Apakah iman kita bertumbuh makin mengenal Tuhan? Atau kita berhenti hanya terima kasih Tuhan and take things for granted? Saudara, jika kita hanya berhenti pada terima kasih Tuhan dan kita tidak makin mengenal siapa Dia, iman kita tidak bertumbuh. Tuhan mau kita makin mengenalnya melalui berkat yang Ia berikan. Dan yang terakhir, ketika Tuhan memberikan berkat, Tuhan ingin mengajar, yaitu supaya berkat diberikan, supaya kita memberitakan pekerjaan Tuhan, turun-temurun dalam hidup kita. Saudara, peristiwa hujan mana di padang gurun Sin, itu adalah peristiwa yang terlalu spektakuler untuk disimpan sendirian. Itu adalah peristiwa yang luar biasa sendiri. Bayangkan kalau setiap hari Tuhan sediakan hujan mana bagi bangsa Israel. Bukan hanya mana, tetapi juga daging burung puyuh di situ dikatakan. Itu luar biasa sekali. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan itu harus diceritakan kepada orang banyak. Saya membayangkan seperti apa ya kalau mana itu turun di GPBB. Kalau Tuhan misalnya menurunkan hujan mana di GPBB. Misalnya pagi-pagi begitu ya, kita sudah rame mau ibadah begitu. Kalau kita kan hujannya hujan air ya tadi ya, gitu. Oh ini tiba-tiba
Loh, kok ini kayak ada embun begitu ya? Bening-bening begitu kan? Terus dimakan, gurih-gurih enak ya gitu ya. Wah, ini mana dari Tuhan begitu. Ternyata hujan mana di GPBB misalnya begitu. Saya membayangkan itu guru-guru sekolah minggu ya. Dan anak-anak sekolah minggu langsung bersorak-sorai semua ya. Itu kumpul ya, mereka bermain dengan mana. Lalu anak-anak remaja tidak mau kalah. Mereka pasti akan langsung Insta story dan lain sebagainya, begitu update status ya. Hujan mana di GPBB gereja tercinta, kira-kira begitu. Terus mereka foto-foto, semuanya foto-foto. Ada yang nggak suka foto, ada yang nggak suka foto, ya nggak apa-apa nggak suka foto. Yang nggak suka foto tapi senangnya nulis begitu kan, karena senangnya mikir begitu ya. Ini mungkin yang pemuda-pemuda kali ya. Nggak suka foto, senangnya mikir, akhirnya mereka menulis dah. Menulis, lalu mau masukin, senang nulis, akhirnya ditulis, dimasukin ke dalam gempita. Masuk dalam gempita. Judulnya, Tinjauan Teologis Terhadap Peristiwa Hujan Mana di GPBB Berdasarkan Perspektif Teologi Kitab Keluaran. Kira-kira begitu. Tapi terus semua diliput lah, ya. Yang senang foto meliput, ya. Semuanya diliput. Karena itu peristiwanya spektakuler sekali, begitu. Dan kalau kita masuk ke GPBB, itu ya. Itu di dindingnya, di salah satu tembok yang besar itu ada foto yang besar sekali. Itu ada para pengerja di situ. Lalu elders, deacons, dan juga seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Itu sedang foto bersama. Ya, jadi mirip kayak foto yang di depan sini ya, gembita kita ini kan semuanya nih ada ya. Cuma ini tidak hujan mana. Nah, kalau yang ini foto rame-rame semua gitu ya, lagi kumpul. Backgroundnya hujan mana, lagi turun semua. Dan di bawah foto itu ada satu caption. Captionnya adalah, beginilah cara Tuhan memelihara kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kalaupun itu terjadi, kalaupun foto itu ada, itu bukan untuk gaya-gayaan. Itu bukan untuk sombong-sombongan. Tetapi itu dipelihara supaya pekerjaan Tuhan itu bisa terus disampaikan turun-temurun. Generasi demi generasi tersimpan di dalam memori. Supaya pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu di masa lalu, itu tersimpan di dalam memori dan masuk di dalam sejarah sampai masa kini, bahkan terus sampai anak cucu di dalam generasi yang akan datang. Dan itulah yang Tuhan perintahkan kepada Musa di ayat yang ke-32. Di ayat yang ke-32 Tuhan berkata, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Segomer mana disimpan. Disimpan supaya apa? Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi ternyata pemberian berkat itu di situ bukan sekedar untuk koleksi. Bukan cuma untuk koleksi, tetapi pemberian mana di situ adalah untuk edukasi. Untuk pendidikan iman bagi generasi berikutnya. Supaya generasi berikutnya bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Melalui apa? Melalui apa yang kita simpan itu. Melalui apa yang kita pelihara itu. Itu bisa terus sampai kepada mereka. Begitu juga dengan hidup kita. Saudara, berkat diberikan dalam hidup kita supaya kita bisa memberitakan pekerjaan Tuhan ini terus turun-temurun di dalam hidup kita. Bagaimana dengan berkat Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita menyimpan dan memeliharanya baik-baik? Apakah kita betul-betul menjaganya? Apakah kita betul-betul men-treasure semua itu sebagai sesuatu yang sangat berharga yang memang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita supaya generasi berikutnya bisa tahu dan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. So, pada tahun 1952 seorang bernama Andrew G datang ke Bandung. Andrew G adalah seorang pendeta. Dan dia mempunyai satu keprihatinan
yang besar oleh karena pada waktu itu kekurangan hamba Tuhan. Dan seminari juga sangat kurang pada waktu itu. Dan Pak Andrew G. waktu itu mau membangun seminari tetapi dananya sangat terbatas. Dan dia datang ke Bandung dan dia bersaksi. Saya mohon maaf. Dia berkata, saya datang ke Indonesia dengan tangan kosong, namun dengan iman pada Allah yang berkuasa. Jika Allah berkuasa, Ia pun dapat menolong kita membuka sekolah ini. Nah, Bapak Andrew G. Berbekal visi yang seperti ini, dia mulai membuka seminari. Dan pada waktu itu, tahun 52, itu butuh 75.000. Pada waktu itu uang yang besar. Dan 50.000 rupiah sudah ada. Jadi kurang 25.000 waktu itu. Dan 25.000 itu harus dibayar karena tukang tagihnya sudah datang. Dan dia berkata, uangnya belum ada. Dan dia mengajak anak-anak murid waktu itu, mahasiswa seminari, cuma beberapa orang waktu itu, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan mereka berdoa bersama. Nah, setelah mereka berdoa, lalu datanglah tukang pos membawa surat. Lalu tukang pos membawa surat, dan salah satunya dari tumpukan surat yang dibawa itu adalah surat dari bank. Dan isinya adalah pemberitahuan bahwa seseorang telah mengirimkan uang sejumlah 25.000. Persis seperti yang mereka doakan kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara mereka tepat pada waktunya. Nah, itu adalah cikal bakal lahirnya Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya terkesan karena cerita itu dimasukkan di dalam buku katalog yang di dalam bagian sejarah. Jadi kami waktu melihat kampus saat yang sekarang itu besar sekali, dulunya itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Hanya dimulai dengan dengkul dan iman di hadapan Tuhan. Mereka bekerja keras, sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika melihat hal itu ke belakang, ternyata pekerjaan Tuhan itu tidak dilupakan begitu saja. Terus dari satu generasi diceritakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap kita itu punya pengalaman segomer mana dari Tuhan. Bagi bangsa Israel, segomer mana itu adalah betul-betul hujan mana dari Tuhan. Tapi bagi Bapak Andrew G, segomer mana itu adalah 25.000 rupiah yang Tuhan berikan sebagai jawaban dari doa. Apa segomer mana yang kita miliki, yang kita alami bersama dengan Tuhan? Apakah kita menyampaikannya kepada anak-anak kita? Apakah kita terus memberitakannya dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita simpulkan firman Tuhan pada hari ini ketika Tuhan memberi berkat, Ia sedang mengajar kita supaya kita teruji bahwa kita taat kepada hukum-hukumnya, supaya kita makin mengenal Tuhan, dan supaya kita memberitakan pekerjaannya turun-temurun. Nah, jikalau kita punya sikap hati yang seperti ini, maka hidup kita harusnya tidak diwarnai dengan sinisme. Hidup kita harusnya tidak bersungut-sungut, tetapi dipenuhi dengan ucapan syukur. I want to thank you, Lord, sebagaimana yang akan dinyanyikan oleh paduan suara Pak Sutri.